Halo Cancer, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih Cancer, kamu sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini ya. Oke, baik Cancer, ini adalah pembacaan hasil dari tarikan energi si dia, seseorang yang saat ini sedang berada dalam pikirannya kamu ya. Nah, jadi kita akan cari tahu bagaimana sih sebenarnya energinya dia ke dirimu. Namun sebelum Mari memulai, mari ingetin dulu bahwa ini general reading, energinya kolektif, sudah pasti ya, hanya resonate bagi sebahagian kaum Cancer saja dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik, dan yang lebih penting, diharap kebijaksanaannya kamu ketika mendengarkan apa yang coba Mari sampaikan di sini ya. Oke lah, baik, langsung saja mari mulai. Ini dia. Nah, energi dari Five of Wands reverse. Berikut energi dari Five of Cups. Kemudian di situ ada energi dari Six of Swords. Berikutnya di situ ada energi dari The Sun. Kemudian ada energi dari Ten of Pentacles. Dan berikutnya di situ ada energi dari Nine of Swords. Oke lah ya, baik. Nah, jadi kayak belakangan hari ini apakah kalian lebih terjadi berantemnya gitu ya, atau lebih sering terjadi situasi berantemnya gitu, ataukah kalian berdua berkemungkinan besar sedang silent treatment gitu ya. Jadi kayaknya keadaan di saat ini tuh sedang tidak baik-baik saja, setidaknya begitu menurut dari si pasangannya kamu ini. Nah, di sana ya, jadi dia bisa kayak yang menganggap misalnya kamu marah sama dia, kamu kesel sama dia, kamu benci sama dia, kamu muak sama dia, kamu jijik sama dia. Jadi kayak dia melihat bahwa kamu yang sedang punya masalah ya, melihat si pasangannya kamu ini gitu. Jadi kayak berkemungkinan besar dia menilai, melihat bagaimana caranya kamu kepada dia, akhirnya memberikan penilaian oleh diri dia sendiri kepada diri dia sendiri, yaitu kayak, aku nih udah nggak disayang lagi sama Cancer, aku ini tuh sudah tidak diinginkan oleh Cancer lagi, aku sudah tidak dibutuhkan, aku sudah dibenci sama Cancer, Cancernya sudah muak sama aku, udah jijik ngelihat aku gitu ya. Nah, di sana Cancernya itu tuh kayaknya mau tinggalin aku gitu. Nah, di situ karena aku jelek, karena aku miskin, karena aku nggak menarik, karena aku gembrot, karena aku bisa itu macam-macam gitu ya. Karena memang kayak dia tidak menganggap bahwa kamunya itu tuh posisi sekarang sedang menerima dirinya gitu loh ya. Jadi ya memang satu sisi dia kayak menganggap ini pas dia lagi sedih-sedih banget ya, iya sih, wajar kamu gak sayang sama aku, wajar sih kamu gak cinta lagi sama aku, wajar sih kamu gak peduli sama aku gitu. Nah, jadi dia bisa kayak ngelihat kamu itu tuh tinggi, sementara dia melihat diri dia itu tuh jauh rendah di bawah kamu. Nah, di situ ya. Jadi kayak ini beberapa bisa itu berdramatis dia. Wah, sebentar lagi ini bisa ini aku diceraikan sama Cancer. Nah, itu bisa itu ya. Ntar lagi ini aku diputuskan ini sama Cancer, nggak ada cerita nih. Cancer akan, kalau model Cancer ini mah cepet ini ketemu sama cewek cantik, cowok ganteng gitu ya, yang lebih daripada aku, gampang lah orang dia nilai kamu tinggi kan gitu ya. Siapa sih yang nggak mau sama orang yang seperti kamu. Makanya tuh lanjut tuh dramatisnya dia, kalau kamu akan segera untuk memilih berpisah dari dia gitu ya. Ancaman-ancaman perpisahan itu tuh menakutkan bagi si seseorang ini, tapi seperti kayak tidak bisa untuk dia hindari untuk mengasumsikannya. Nah, di sana itu lagi-lagi sedih-sedih hati tuh si pasangannya kamu di situ. Tapi walaupun demikian, dianya itu tuh kayak dalam posisi sedang tidak berdaya ya, untuk kayak membuat kamu masih tetap cinta sama dia, tetap sayang sama dia, mau berbaikan sama dia ya kalau kalian ini lagi berantem gitu. Nggak tahu dia caranya kayak gimana biar kamunya itu tuh berhenti untuk menyelenggarakan silent treatment ke dia. Nggak paham dia bagaimana itu tuh caranya. Tapi yang dia tahu,
Ya, mungkin ngambil hatinya kamu dia memang tidak bisa, tapi yang dia tahu dia tidak boleh memperburuk keadaan. Misalnya dia ngajak kamu ribut lebih lama lagi, memperpanjang keributan itu. Atau kemudian dia membebani kamu dengan tuntutan-tuntutan dari dia. Yang paling bisa dilakukan adalah di sana itu tuh diam, gitu loh. Jangan lagi kayak mengganggu kamu, jangan dulu mengusik dirimu. Biar kamu nggak makin marah, biar kamu nggak makin muak nengok dia, biar kamu nggak makin jijik, biar kamu jangan makin ilfil, gitu ya. Dia kayak seseorang yang berada dalam ruangan tapi memilih untuk senyap, gitu loh, memilih untuk senyap di sana, ya, supaya tidak cari perkara sama kamu, supaya tidak, karena dia kan udah menilai ya, pasti dia sudah berasumsi bahwa kamu sedang menilai dia rendah. Jadi jangan lagi dia melakukan tindakan-tindakan yang berkemungkinan nilainya dia di matanya kamu makin rendah. Gitu ya. Memang dia tidak bisa kayak menghindar menjauh dari kamu, nggak bisa dia itu, nggak kuat dia, gitu ya. Jadi kayak contoh lah ini, misalnya kalian suami istri, bisa aja kan dengan dia punya kesedihan hati seperti ini, dia kayak pamit, minta ngungsi dulu di rumah orang tuanya, kan bisa aja dia sebenarnya begitu ya. Tapi dia nggak kuat, nggak bisa dia, gitu, nggak mau dia pilih yang seperti itu. Ya walaupun kamu sedang nggak sayang sama aku, tapi aku bertahan aja lah di rumah ini dengan kamu. Nah gitu dia. Karena ini tuh kayak sedih hatinya ini kan membutuhkan kamu ya untuk sebagai obatnya. Tapi walaupun kamu tidak datang dengan sikap manis, memanjakan dia, ngeromantisin dia, hangat kepada dia, tapi ngelihat kamu ada, itu tuh dia rasa sudah cukup gitu loh. Atau dia bisa aja, ya kalau kalian ini misalnya pacaran ya, dia bisa aja ya dia diem sama kamu, dia nggak ngajak kamu ngobrol, dia nggak ngajak kamu video call misalnya. Tapi apa yang dia lakukan, dia nggak mau ngeblokir kamu, gitu loh. Malah dia bisa itu tuh, kalau tidak berinteraksi secara langsung dengan kamu, maka dia akan memilih ya untuk lebih sering-sering ini ngelihat kamu, memandang kamu dari foto-fotonya kamu yang ada di galeri handphonenya dia, misalnya kayak gitu. Nah di sana sambil dia natap fotonya kamu, bisa tuh sambil nangis-nangis, bebek kamu jangan ya nggak cinta sama aku ya, tetap aja ya sayang sama aku, tetap aja ya cinta sama aku ya, bebek kamu jangan ya berpikiran untuk menceraikan aku ya beb ya. Dia ngobrol sama fotonya kamu, bisa itu gitu. Atau dia kayak membayangkan kamu gitu ya, membayangkan kamu dalam imajinasi pikirannya dia gitu ya. Nah disitulah di dalam imajinasi itu dia ngobrol sama kamu, bebek aku cinta lo sama kamu gitu, bebek aku sedih kamu tuh belakangan cuekin aku gitu ya, kamu kelihatannya tuh muak banget ya sama aku ya beb ya, minta maaf ya kalau aku ada salah. Nah ngobrol dia dalam pikirannya. Nah bisa kayak gitu tuh di sana ya. Nah tapi kalau misalnya dia ngelihat kamu secara langsung, dia diem aja, tapi sambil dia memperhatikan kamu gitu. Kamu kayak gimana nih, mau marah-marah kah sama dia, atau mau ngecuekin dia kah, atau kamu mau memperlihatkan raut wajahnya kamu yang tidak nyaman sama dia. Oh dia amati tuh kamu. Jadi posisinya dia itu tuh kayak nggak bisa dia bahagia gitu. Walaupun dia sebenarnya punya banyak alasan untuk bahagia, tapi dia lebih memilih tuh untuk bermuram durja, ya, terlarut dalam situasi bersama dengan kamu. Aku kemarin baru berantem sama Cancer, waduh pasti Cancer benci banget sama aku ini. Lebih dia pilih terlarut dalam pikiran atau dalam perasaan yang tidak baik-baik saja itu tuh karena kamu. Nah lebih dia pilih di sana tuh ya. Mau disuguhkan pun menu kesukaannya dia, bisa-bisa menu kesukaannya itu tuh tidak akan memberikan keceriaan itu bagi hatinya dia, karena maunya dia itu tuh menu yang dia hadirkan di hadapannya dia adalah kamu dengan senyum manismu, dengan belai lembutmu, pelukan hangatmu gitu loh. Yang dia perlukan itu tuh kamu, seperti ya karena
seperti ya karena jauh sudah hatinya kamu kepada dia, begitu menurut dia. Adanya keinginannya kamu untuk ngecuekin dia terus gitu loh. Nah jadi sehingga ya kamu, kehadiran kamu yang dia harapkan. Tapi bukan hanya sebatas kamu nongol tapi nggak ngapa-ngapain dengan dia, ya bukan kayak gitu. Lebih daripada itu kalau harapan. Tapi apakah harapan itu akan dia tuntut dari kamu? Tidak. Dia tidak mau ngebebanin kamu soalnya. Nggak mau dia. Nggak mau ini curhat sama kamu, Beb kamu jangan gitu dong sama aku. Minta maaf ya Beb, jangan marah lagi ya. Nggak sanggup, dia nggak sanggup. Memang lagi nggak ada energinya dia. Karena juga takut dia ya, kalau dia kayak datang ngedeketin kamu, yang adanya tuh kamu nolak dia, gitu loh. Dan beberapa pasti juga kayak ngerasa bersalah ya. Jadi semisalnya kamu posisinya diem sama dia, katakan misalnya kamunya itu tuh diemnya karena memang kamu lagi nggak mood aja udah gitu ya. Kadang-kadang kan kita mau gitu ya, kita capek di pekerjaan misalnya, kita sebel sama temennya kita misalnya, terus kita tuh nggak mood ngapa-ngapain gitu ya. Tapi bisa dia tuh menyalahkan dirinya dia, apa gara-gara aku ya, gitu tuh bisa. Nah terlebih-lebih kalau memang dia melakukan kesalahan. Kalau memang dia ada melakukan kesalahan sama kamu sehingga kalian berantem, sehingga kamunya itu tuh dingin sama dia, nyesel banget bos, nyesel gitu. Kalau bisa dia itu maunya dia segera dia kayak diberikan kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya dia itu tuh sama kamu. Tapi dengan syarat ya kamu mau membuka diri, kamu kayak yang kembali tersenyum kepada dia. Nah baru nanti di situ tuh dia seperti dapat signal ya, bahwa ini adalah momen kesempatan dia memperbaiki kesalahan yang sempat dia lakukan ke kamu, gitu di sana. Karena kalau dia yang mau memulai duluan, takutnya dia moodnya kamunya itu tuh lagi nggak bener untuk dia, jadinya malah bikin kamu makin sewot, malah bikin kamunya itu tuh jadi makin nggak nyaman sama dia gitu loh. Gitu ya. Jadi kayak entah siapa yang salah lah di sini ya, nggak peduli siapa yang salah. Tapi maksudnya dia ya kalian hubungan ini tuh masih terus berjalan. Maunya dia seperti itu. Itu loh. Kalau bisa mah segera ini tuh berdamai. Gitu ya. Segera kalau misalnya ada tindakan-tindakannya dia yang menyinggung kamu, kamunya itu tuh segera melepaskan maaf. Gitu loh. Biar kembali cair lagi nih hubungannya kalian. Di sana ya. Maunya dia kalau bisa ini segera membaik. Gitu loh. Segera membaik. Di sana ya. Moodnya kamu itu tuh segera netral lagi, atau moodnya kamu tuh tinggi lagi untuk dia. Nah kalau bisa seperti itu segera katanya. Jangan berlarut-larut lebih lama. Walaupun misalnya ketika kamu menyaksikan video ini baru aja kalian ribut ya, tapi udah kayak aduh pengen lah ini tuh baikan lagi, damai lagi gitu ya, padahal misalnya baru setengah jam yang lalu kalian ribut misalnya. Tapi maunya dia jangan butuh 1 harian baru kamunya itu tuh netral lagi energinya ke dia gitu loh. Nah, jangan menghabiskan seharian penuh gitu, nggak mau dia. Kalau bisa ya 5 menit setelah kamu menyaksikan video ini udah kamu langsung baik-baikan lagi. Mas kamu di mana misalnya kayak gitu ya, udah pelan lagi suaranya kamu, atau sudah mau lagi kamu bersuara ke dia gitu, udah mau lagi kamu senyum sama dia gitu loh. Soalnya dia nggak kuat, nggak betah dia, nggak kuat dia gitu loh. Kayak seperti ada badai yang sedang menghantam dirinya dia gitu loh ya. Itu yang dia rasa. Apalagi kalau kalian ternyata sudah diam-diamannya 3 hari, seminggu, sebulan misalnya. Wih, pengen lah ini ya, rasa ingin berbaikan itu tuh dengan kamu harus segera terjadi gitu. Karena ketika dia melewati hari-harinya dia tanpa interaksi yang baik dengan kamu, nyiksa bos
gitu ya, nyiksa sampai ke tulang. Tuh tengok tuh, tuh nengok. Sana ya, inilah yang paling jelas ya. Nggak enak harinya dia, nggak ketelan dia itu nasi itu tuh, bisa nggak ketelan dia gitu ya. Atau nasi itu tuh cuman masuk aja udah ke lambung gitu loh, nggak tahu apa ini asin, apa ini kemanisan misalnya, nggak peduli gitu di sana. Karena pikiran ke kamu aja, perasaan goncang terus gara-gara kamu gitu loh. Nah, seolah-olahnya gara-gara kamu dipersalahkan itu tuh kamu, tapi ini kamu nggak salah di sini, enggak, menurut dia enggak. Pokoknya setaunya dia, kalaupun kamu salah, udah dia yang salah, udah gitu aja. Itu posisinya dia nggak akan mau nyalain kamu. Padahal misal sebenarnya ya akar persoalan ributnya kalian kemarin karena memang ada kekeliruannya kamu ya. Tapi dia nggak akan memponis kamu ya gara-gara kamu nih makanya aku kayak gini, makanya kita berantem kemarin. Enggak. Yang dia bilang aku yang nggak sabar misalnya, aku sih yang cari perkara misalnya gitu ya, aku sih yang nggak mau tenang gitu. Udah, rasa bersalah itu tuh kayak mengganggu dia itu gitu loh. Jadi kamu udah di posisi yang paling benar lah menurut dia itu ya. Nah di sana makanya kayak ketika misalnya kamu diem sama dia, ya udah dia merasa terhukum di situ. Dia terhukum dan harapannya dia, hukumannya dia ini tuh segera berlalu gitu ya, supaya kamu kembali lagi manis gitu lah. Keadaan ini tuh kembali lagi hangat mesra, romantis lagi kamu dengan si dianya, ngobrol lagi baik-baik kamu sama si dianya gitu loh. Itu ya. Jadi kalaupun bisa tidak ada adegan berantemnya, tapi kayak ngelihat kamunya itu tuh mungkin sibuk dengan dunianya kamu sendiri, kamu sibuk dengan kerjaannya kamu kah, aktivitasnya kamu kah, bisa itu tadi dia berasumsi kayak kata Mari ya, kamunya itu tuh sengaja menyibukkan diri hanya karena kamunya itu tuh ilfil tengok dia, bisa ke sana. Dianya itu tuh gagal menggairahkan kamu misalnya, gitu ya. Jadi kayak itu hanyalah alasannya kamu untuk menyibukkan diri sebab kamu sedang tidak mood sama dianya. Misalnya, jadi kayaknya pasangan kamu itu cukup sensitif ya belakangan hari ini. Cukup sensitif dia. Cepat dia menusuk dirinya dia kalau ada terjadi apa-apa ya dalam hubungan kalian. Nah gitu, menusuk diri dalam artinya dia menyalahkan diri gitu ya di sana. Jadi yang kayak tentang bagaimana kamu dengan dia itu tuh sangat amat mempengaruhi si pasangannya kamu untuk di belakangan hari dan sampai saat kamu menyaksikan video ini gitu ya. Oke, baik. Nah, jadi dalam pembacaan kita kali ini hadir energi dari Leo, berikut Scorpio, ada energi Aquarius, berikut ada energi dari Virgo, dan energi dari Gemini menutup bacaan kita kali ini. Itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu untuk kamu pahami dan sampai berjumpa di video reading Mari yang berikutnya.